Jemaat Tuhan, selamat malam, Shalom. Ibadah rumah tangga 1 April 2020 kami akan mulai, dan saya mengundang jemaat untuk berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya serta kasih setianya besar kepada kita. Jemaat, mari menyanyi dari Gita Bakti 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa. Di dalam kebersamaan pada malam ini, kami naikkan hormat dan memuliakan nama Tuhan sendiri. Di dalamnya ada ibadah rumah tangga, dan kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, bahkan tempat di mana kami semua beribadah, dan kuasa dan kehendak Tuhan yang jadilah lewat ibadah rumah tangga pada malam ini. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir hanya terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita tetap berdiri dan kita akan membacakan Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai 13. Kita akan memulaikan pembacaan ini secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan nyanyi Gita Bakti 19, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, siapkah yang boleh diam?
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari duet Pak Yos dan Ibu Eli. Kami persilakan. Baik, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Tolong dibuka dulu dari Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga yang ke-11. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, sujud syukur limpah banyak terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu sebab Engkau telah melakukan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Kebaktian kami di hari Rabu tanggal 1 April 2020
mengingat dan mengenangkan satu peristiwa di mana Jemaat GBB Menara Kasih sudah berusia 30 tahun. Firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami dengan Engkau mencurahkan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mendapat khidmat dan pengertian, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuduskan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sambut dengar doa kami. Di dalam Putra-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat dijemput berdiri. Kita membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7, pasal 14 maksud saya, ayat 7 hingga yang ke-11 gilir ganti. Saya membacakan yang ganjil-ganjil, jemaat yang genap-genap. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Kita bacakan bersama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati, Tuhan memberkati. Baik, mengawali khotbah pada tanggal 1 April di malam hari ini, mengingat kita Jemaat GPB Menara Kasih berulang tahun, tepat, bukan kebetulan, tepat hari ini 1 April kita berulang tahun GPB Menara Kasih yang ke-30. Mari kita mengucapkan selamat ulang tahun di dalam keluarga rumah tangga kita, sebab Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar dan ajaib untuk jemaat ini. Amin. Baik, Tuhan memberkati. Jemaat, tempat yang paling utama dan yang paling rendah, Yesus mengambil satu ilustrasi, satu perumpamaan. Ketika orang mengundang kita dalam satu pesta perkawinan, janganlah kita datang untuk duduk di tempat yang terhormat. Sebab tempat yang terhormat itu sudah ada orangnya yang akan duduk di situ. Ya, tidak salah kalau kita melihat dalam satu pesta perkawinan ada tempat yang terhormat hanya terbatas VVIP misalnya. Orang-orang khusus di situ. Mungkin orang tua, mungkin kalau di Bekasi ini untuk wali kota, untuk bupati, untuk camat, untuk kapolres, juga mungkin untuk kapolsek, kodim, semua sudah tersedia untuk mereka.
Nah, apa makna daripada perumpamaan ini bagi kehidupan kita saat ini? Saya tidak menceritakan hal ini begitu panjang. Tapi di sini diingatkan Yesus pada pasal 7 ini, maksud saya pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati, Yesus mengajarkan jangan ada orang yang sombong di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi kita berada di gereja. Kadang-kadang orang salah menafsirkan ini sehingga orang jarang mau duduk datang kebaktian di depan, di bangku paling depan di gereja. Tapi di dalam gereja tidak ada tempat yang istimewa untuk jemaat. Semuanya sama di hadapan Tuhan kita. Sebaiknya jemaat yang datang beribadah itu pertama-tama dia datanglah duduk di paling depan. Bukan untuk orang yang berpangkat tinggi, bukan untuk pula orang yang kaya, tidak. Ini untuk kebersamaan kita. Tapi dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan mengingatkan sebenarnya jangan orang menyombongkan diri terhadap orang-orang yang rendah tadi, terhadap orang-orang yang miskin tadi. Bahkan Yesus berkata, ada lagu, janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Ini mengingatkan apa? Mulia di hadapan Tuhan orang-orang yang sederhana dengan hati yang tulus dan jujur. Seperti lagu kita lihat, kita nyanyikan tadi setelah pembacaan Mazmur. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Itu misalnya seperti itu. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua di mata Tuhan ini terhormat. Sebab Yesus yang direndahkan oleh orang-orang yang berilmu, baik imam maupun hakim dan ahli-ahli Taurat. Kelompok-kelompok Sanhedrin ini merendahkan Yesus. Bahkan dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 29 yang lalu, orang-orang itu memukul dia dengan buluh. Buluh itu keras, sulit untuk dipatahkan. Apalagi buluh itu atau bambu itu yang padat, tebal, keras, itu kalau memukul, kepala Yesus berdarah, bercucuran, lalu mereka meludahinya, lalu mereka menyembahnya. Ini satu penghinaan yang amat mengerikan. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahkan Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Di sisi lain, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Karena apa? Ketika kita diberkati Tuhan, kita bersyukurlah. Kita dititipkan Tuhan berkat yang sangat luar biasa. Dengan kedudukan kita yang terhormat, semakin tingginya kedudukan kita, semakin merendahkan dirilah kita di hadapan Tuhan dan menghormati sesama kita, agar Tuhan senantiasa memberkati kita. Bagaikan padi, semakin ia berisi, ia semakin merunduk. Berisi, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Tidak seperti itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya membaca sepintas lalu ya. Jadi saya katakan sekali lagi maaf, saya membacakan sepintas lalu sejarah gereja GPIB ini. Bagaimana ketika gereja ini
mau membangun satu persekutuan, ya. Waktu itu kita masih pelayanan dari pos pelayanan GPB Pelita. Banyak orang-orang atau masyarakat di sekitar kita itu menolak kita, merendahkan kita. Kata merendahkan ini kita sebagai pengikut Kristus ingat apa yang Kristus katakan, berbahagialah kamu karena aku. Kamu dicela, kamu dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab upahmu besar di surga. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu pemukiman atau hunian baru adalah perumahan di Kodau. Dengan bertambahnya penduduk dari desa ke kota, dengan perpindahan jemaat karena memiliki rumah yang baru, jemaat semakin bertambah di daerah Kodau, sehingga gereja mencatat ada 36 keluarga. Di antaranya adalah Bapak Penatua Susilo Hadi almarhum, yang sebelumnya berasal dari jemaat GPB Penil Jakarta. Nah, dia sebagai pioner, sebagai cikal bakal untuk jemaat, dan dia merintis supaya ada pos pelayanan, itulah di Kodau. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, GBB Pelita itu kita melihat induk gereja GPB Menara Kasih itu di Pelita, dia gereja yang ke-33, dilembagakan pada tanggal 25 Oktober 1981. Dan pendeta yang pertama adalah pendeta MK Tumakaka almarhum juga. Dan majelis sinode yang hadir pada waktu itu untuk pos pelayanan ini diwakili oleh Pak Penatua Alek Paat, masih hidup. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semakin bertambahnya warga jemaat, inilah yang saya katakan Tuhan telah melakukan perbuatan Dia yang besar dan ajaib. Lalu jemaat wilayah sektor pelayanan 10, jemaat GPB Pelita, pos kebaktian tersebut diresmikan oleh Pendeta Tumakaka di rumah keluarga Bapak Edo Korompis di Jati Asih. Terus berkembang karena 1 April ini adalah hari jemaat, hari ulang tahun GPB Menara Kasih yang ke-30. Dan berkembanglah akhirnya pos pelayanan ini disatukan. Pos pelayanan GPB Pelita di Jatimekar, ya. Kalau saya melihat di sini dengan pertimbangan bahwa jumlah anggota jemaat masih relatif kecil dan terbagi dalam 2 pos kebaktian, maka dipandang lebih efisien dan efektif bila dipersatukan dalam satu pos pelayanan, yaitu menjadi satu pelayanan. Jadi semakin ramai pos pelayanan GPB Pelita di Jatimekar dan sekitarnya. Jumlahnya pada tahun 85 itu sudah meningkat 82 kakak. Itu tahun 87. Dari 42 menjadi 82 kakak. Pada waktu itu pos pelayanan kita diselenggarakan di gedung PLPP Sinar Kasih milik Evangelis Hamran Amri di Jalan Sigma nomor 9, Bojong Rawalele, Jatimakmur. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati, terus berkembang. Saya enggak menceritakan lebih panjang sejarahnya, nanti Bapak Ibu baca. Sehingga pada tanggal 1 April 1990 bertempat di gedung serbaguna GPB Pelita di Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Sinode Pendeta Beni Simau STH, juga sudah almarhum, dan KMJ-nya pada waktu itu Pendeta Rumondor kalau nggak salah saya juga. Apakah masih ada? Saya sudah lama nggak mengetahui dia. Sehingga gereja ini dilembagakan. Apakah ketika dilembagakan gereja ini langsung mempunyai anggota, maksud saya punya gereja seperti yang kita lihat yang begitu megah saat ini? Oh tidak.
Tapi bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati tadi, orang-orang yang mempunyai kemampuan berkat-berkat yang limpah. Bapak Ibu lah yang mengetahui itu. Bagaimana kehadiran misalnya Pak John Lomelesil, bagaimana kehadiran Pak David Tuhumena, bagaimana kehadiran Pak Edo, bagaimana juga kehadiran Pak Abdi Negara, juga bagaimana kehadiran Pak Agus Marsudi, dan beberapa jemaat yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu. Mereka bersama-sama membangun persekutuan ini dengan kerendahan hati, dan Tuhan telah memberkati mereka. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita boleh mensyukuri sehingga kita mendapat tantangan baru dalam rangka HUT GPIB Menara Kasih yang ke-30 ini. Waktu itu pada tanggal 8 Maret 2020 kita telah menggantikan gedung serbaguna yang sudah dibangun dengan susah payah oleh leluhur-leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita. Kita membangun gedung serbaguna yang sedang dikerjakan saat ini. Ini bukan tugas daripada panitia, ini adalah tugas kita bersama. Sebab kita yang telah merendahkan diri dan ditinggikan Tuhan, kita yang tidak memiliki gedung gereja ini, kita sampai memiliki gedung gereja yang pada waktu itu hanya lebih kurang 200 kepala keluarga membangun gedung yang semegah ini. Dan mereka bertahap inilah membeli lahan-lahan yang ada di sekitar gereja ini, sebagiannya. Nah, tantangan kita juga selain membangun gedung serbaguna ini, bagaimana kita mendapat tantangan juga tanah yang di sebelah gereja kita ini, tanah Pak Santoso ya. Nah, tanah Pak Santoso itu luasnya 1.700 meter dan keluarga Yata juga ada 500 meter yang dijual Bapak Ibu cukup tidak terjangkau oleh kita. Tapi kalau kita berdoa bersama-sama, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya, tiada yang tidak mungkin. Jadi marilah kita boleh mensyukuri dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tidak boleh angkuh dan tidak boleh sombong, sebab orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah akan ditinggikan. Nah, bagaimana kita menyaksikan banyak orang-orang yang sombong direndahkan dan orang yang rendah ditinggikan. Jadi seperti Yesus, dia rendah hati, bukan rendah diri, tapi dia rendah hati. Dia punya kemampuan, dia sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi ketika ia ditendang, dicaci maki, diludah dan direndahkan, ia tidak membalas, tapi ia menyatakan dirinya bahwa ia punya kuasa, dan Tuhan akan menyatakan dirinya bagi kita semua. Kita adalah anak-anak yang diberkati karena kita duduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat Presbiter GPIB Menara Kasih, ya juga atas nama seluruh jemaat GPIB Menara Kasih, mari kita mengucapkan selamat ulang tahun GPIB Menara Kasih yang ke-30, sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan Dia yang besar dan ajaib. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita menyambut pujian meresponi firman Tuhan dari NKB 193 bait keempat dan kelima. Aku hendak tetap berhati tulus.
Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari di mana Engkau memberkati jemaat GPIB Menara Kasih dalam ibadah kami bersama di rumah tangga kami masing-masing, karena tantangan dan pergumulan ketika kami membangun bait-Mu yang kudus ini tidak sedikit. Bahkan tembok-tembok bangunan ini dirobohkan. Bahkan kami mendapat ancaman-ancaman. Terlebih sekarang kini ancaman kami virus corona COVID-19 yang sudah banyak merebahkan orang-orang percaya juga kepadamu. Bahkan di negeri kami ini banyak yang sudah terkapar. Namun demikian Tuhan, Engkau mengingatkan kami, perlu kami mengurung diri dan perlu kami menghayati dan merefleksi diri kami masing-masing di rumah tangga kami masing-masing. Apakah kami orang-orang yang meninggikan diri di hadapan-Mu? Apakah kami orang-orang yang tidak peduli akan persekutuan-persekutuan di jemaat GPIB Menara Kasih ini? Khususnya kami sebagai anggota gereja yang jumlahnya lebih kurang 800 kepala keluarga. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mengevaluasi kehidupan keluarga rumah tangga kami. Masing-masing kami merenungkan apakah kami sudah menjadi orang tua yang baik bagi putra-putri gereja-Mu. Apakah mereka sudah datang memuji dan memuliakan nama-Mu? Atau apakah kami lebih mementingkan duniawi kami, kedagingan kami, daripada kami mementingkan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu? Untuk itu ya Tuhan, Engkau mengajar kami dengan adanya virus corona yang menakutkan kami ini, dan banyak yang sudah membinasakan banyak orang. Biarlah kami boleh merendahkan diri dan tertunduk merenungkan semuanya itu. Apalah artinya orang memiliki dunia tapi ia kehilangan nyawanya. Kami belumlah memiliki dunia ini ya Tuhan, tapi Engkau boleh mengingatkan kami, dunia ini tidak menyelamatkan, tapi Engkaulah yang datang di dalam Yesus Kristus yang direndahkan, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu yang sangat besar, agung dan ajaib, khususnya bagi jemaat GPIB Menara Kasih. Dalam persekutuan pelayanan kami ini, kami sudah bersama-sama berjalan 30 tahun. Masing-masing kami dengan sumbangsih kami, dengan peran kami masing-masing, kami boleh mengambil bagian dalam pengudusan gereja-Mu ini, sehingga kami tetap memelihara persekutuan dan persaudaraan kami, bahkan di tetangga-tetangga kami, dan biarlah kami menjadi garam dan terang. Tuhan memberkati para hamba-Mu, para pendiri-pendiri gereja ini yang telah berlelah-lelah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan bahagia panjang umur, kuat dan sehat. Mereka yang masih Engkau memberikan kehidupan, memberkati keturunannya, dan biarlah keturunan yang juga berbuat untuk gereja ini. Terlebih kami, Engkau mengajarkan untuk berbuat sesuatu yang indah, yang berarti bagi jemaat GPIB Menara Kasih. Ya Bapa, Engkau memberkati dalam persekutuan kami ini. Kami mendapat tantangan yang baru. Kami boleh belajar dengan para leluhur kami yang telah membangun persekutuan gereja dan tanah-tanah yang mereka beli begitu banyak. Kami ditantang dengan membangun gedung serbaguna. Biarlah kami bersama-sama duduk bersama rendah dan berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing.
bersama-sama kami dengan panitia pembangunan, kami boleh bersekutu kuat di dalam Tuhan, dan kami berdoa, kami mohon Tuhan memberkati agar kami menjadi saluran berkat. Kami punya niat untuk berbagi, khususnya untuk pembangunan ini. Tuhan sendiri yang akan berbagi dan memberi kepada kami, dan kami pun menjadi alat yang kecil di hadapan-Mu. Dan alat yang kecil itu akan menjadi besar dan mulia di hadapan-Mu ketika kami mempunyai hati yang tulus dan jujur untuk membangun persekutuan ini, khususnya gedung serbaguna. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami ini begitu indah, dan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu terus kami hayati dan terus kami teladani sebagai patron kehidupan kami untuk ke depan bagi generasi-generasi anak-anak kami dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Tuhan Yesus, begitu banyak harapan, doa dan pergumulan kami. Kami imani Tuhan mendengar isi hati nurani kami masing-masing, dan biarlah Tuhan menjawab doa-doa yang kami naikkan di rumah-Mu ini, di rumah tangga kami masing-masing, di dalam Putra-Mu Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil persembahan dipersiapkan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 yang menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita akan nyanyikan pujian untuk persembahan syukur ini dari Kidung Jemaat 288, bait pertama dan yang kedua, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat, mari berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan
Ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, jemaat dijemput berdiri. Kita mendengarkan amanat pengutusan. Saya ambil dari Yesaya pasal 8, maksud saya Yesaya pasal 48 ayat 18 yang menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita sambut persekutuan ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk kembali, masuk dalam saat teduh dan kami tutup dalam doa.